Anak-anak muda zaman sekarang tuh udah semuanya digital, semua di HP. Nah itu gimana caranya ya, kita bisa istilahnya ngenalin juga budaya Indonesia. Jadi jangan sampai lupa. Contoh kayak anak gue sendiri lah gitu, 5 tahun gitu. Ke mama dia malin kundang mana tahu dia cerita rakyat gitu. Ini gue bener-bener gak paham sama NFT. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali. Boleh diperkenalkan gitu siapa namanya gitu. Langsung aja nih ngobrol. Buat para kurang pahamers, apa kurang pahamers enggak. Jadi boleh kenalan dulu kita nama gitu, kenalan ulang. Kalau belum kenal mungkin nonton banyak yang belum tahu gitu. Nama gue William. Sorry deketan lagi? Deketan. Ya. Nama gue William. Gue CEO dari Archipelago. Oke. Jadi Archipelago itu sebuah project NFT dan metaverse dari Indonesia. Oke. Ini satu-satu nih, ini udah langsung ke NFT aja nih, karena kan tahapannya tuh kalau nggak salah ya dari kripto dulu. Iya benar. Ini podcast ini kemarin bintang tamunya Indra Kens ya, dan sekarang dari tim NFT yang akan bikin Archipelago gitu kan. Sebelum kesana, sebelum kita jelasin nama Archipelago, NFT itu apa sih? NFT itu kepanjangannya kan non fungible token. Jadi fungible itu apa? Kalau sesuatu yang fungible itu kayak sesuatu yang harganya dan value-nya itu selalu sama dimanapun lu berada. Misalnya kayak gini nih, contoh lu punya ada botol aqua, botol minum mineral ya. Yeah. Lu beli di warung sono 2.000 di perak, beli di Hero 2.000 perak, gitu semua semuanya. Nah, Oke. habis itu botol aqua gue kasih ke lu tanda tangan. Kan lu beken, terkenal. Beken anjing, bahasanya jadul banget. Beken gak tuh? Itu bahasa beken tuh anjing, gue denger beken itu kapan ya? Yang paling beken sama yang paling apa ya? Sekarang bahasanya apa lah? Iya, yang hype lah, kalau ngetren gitu. Paling hype. Terkenal juga udah ketinggalan kayaknya. Beken anjing, kacau gak ada obat. Lanjut. Oke, tanda tangan, gue tanda tangan nih. Nah, value botol itu kan pasti naik tuh jadinya. Dia tanda sama yang Lex nih, keren gitu. Tapi itu jadi itu non fungible item jadinya, karena harganya tuh nggak bisa. Misalnya yang penggemar lu, fans lu pasti kan kayak gue pengen mau tuh priceless lah ya. Tapi kalau yang misalnya bukan fans lu kan mungkin ya biasa aja buat gue botol aqua gitu. Jadi berarti ini sama kayak permen karet terakhir Alex Ferguson. Nah iya benar, mirip kayak gitu. Tisu terakhir yang dipakai Messi nangis itu dijual berapa ya? Ada ingat? Ada yang jual. Coba cari googling. Serius. Waktu Messi ninggalin Barcelona, dia kan nangis tuh. Iya, sebelum cabut ke PSG. Ya, karena dia meninggalkan dengan terpaksa. Dia tuh pengen sebenarnya Messi tuh pengen jadi pemain satu jersey dia. Tapi karena kebijakan klub, entah soal pajak atau apa-apa, jadi dia harus ninggalin Barcelona dan dia nangis. Tisunya dibuang, dipungut 1 juta dolar. Tisu bekas air mata sama ingus. Nah itu non fungible item tuh. Cuman ini bentuk digital. Token, NFT itu digital. T-nya kan token itu adalah digital sertifikat. Jadi bersertifikasi gitu. Jadi untuk meresmikan kalau itu otentik gitu loh istilahnya. Itu kalau misalnya kayak gitu kan, kalau nggak ada sertifikasinya, lo tahu itu siapa punya air mata siapa? Air gitu. mata siapa? Tisu apaan? Iya, asal pungut. Gila sih ya, dunia ini udah kebanyakan duit apa gimana? Tapi ada aja yang beli loh itu 14 miliar. Dan itu NFT. Sebelum kita ke Archipelago, di Indonesia ini ada nggak NFT yang booming dan itu kreasi dari anak-anak Indonesia? Untuk saat ini project NFT Indonesia masih udah mulai banyak sekarang. Cuman yang benar-benar ngetop ada satu itu, kita juga kenal beberapa teman-teman dari Superlative Secret Society. Mereka fokusnya di artworknya keren, tapi benar-benar keren. Itu mungkin di only NFT in Indonesia satu yang bisa istilahnya bersaing di luar negeri. Internasional gitu. Ya, sama satu lagi apa ya? Tahu nggak? Bisa kasih tahu nggak harganya berapa tuh? Satu NFT-nya dia. Kurang tahu, kayak beberapa Ethereum deh kalau nggak salah. Kayak sekitar 2 atau 3 Ethereum gitu. 2 atau 3, satu Ethereum kayaknya, tuh saat terakhir gue lihat tadi malam 62 juta kalau nggak salah Ethereum-nya. Yeah. Berarti satu gambar digital harganya bisa 120 sampai 180 juta. Satu gambar digital. Itu kau boleh tahu kepakainya buat apa ya? Untuk sekarang dan ini, yang beli siapa gitu, buat apa gitu? Yang beli ada aja. Itu untuk saat ini sekarang kebanyakan NFT itu dipakai untuk profile picture, jadi untuk flexing.
Oh gitu ya. Berarti masih sebenarnya dari zaman dulu nggak berubah ya. Tetap buat apa ya? Buat proud item kali ya. Iya. Kan kalau di Indonesia kan dulu ikan lohan tuh NFT tuh. Ikan lohan. Ya nggak sih. Apa sih fungsinya ini? Ada yang jendongnya, ada tulisan Jepangnya atau tulisan kanjinya atau apalah gitu, terus huruf Chinese-nya. Tulisannya juga dibuat-buat kan, lu nggak tahu juga itu apaan kan. Iya ya. Terus batu akik. Itu NFT tradisional, NFT apa ya namanya? Bukan NFT. Ya bener sih NFT itu ya. Cuma bukan token aja gitu. Non apa tadi? Non fungible token. Fungible item kalau dulu tuh. Iya, item. Nih, batu akik. Masih ada yang zaman dulu lagi, Bro. Apalagi tuh? Kris. Nah, iya Kris. Sebenarnya di zaman dulu udah ada, cuma sekarang berubah bentuk, berubah format ke digital. Itu kan sebuah barang kebanggaan kan jadinya kan? Iyalah, mahal Kris gue dibuat sama Empu Gandring gua. Mungkin harganya 2M di zaman dulu tuh ya. Mungkin. Nah, oke, itu openingnya. Jadi buat kenapa nama podcast ini kurang paham, karena kalau gue nggak paham mendingan tanya. Bener. Jangan bikin asumsi, tanya sama yang tahu gitu, atau cari tahu. Kalau nggak paham tanya atau cari tahu. Nah, project Archipelago ini apa nih? Ini mau bikin apa nih? Ini NFT apakah cuma sebatas kayak tadi Silent Society tadi apa gitu ya? Namanya lupa gue. Yang apa bikin art picture aja atau apa nih, Bo? Nah, sekarang saatnya kenalan dan dijelasin tentang Archipelago. Nah, kalau Archipelago itu dari namanya kan, Archipelago kita ngambil dari bahasa Inggris. Archipelago itu artinya sebuah negara atau gugusan kepulauan lah ya. Kita Indonesia kan negara gugusan kepulauan terbesar di dunia. Dunia, benar. Ya, jadi makanya namanya Archipelago. Dan ARK-nya juga itu kalau di bahasa Inggris artinya bahtera. Ark ya. Ya, kan Ark. Oh, jadi oke, lanjut. Nah, Archipelago ini berhubungan ya dengan laut nih, yang Arknya udah bahtera nih. Nah, Archipelago ini kita Archipelago ini kita sekarang itu projectnya yang fokusnya tuh di budaya. Kita kan Indonesia, Sabang sampai Merauke budaya. Aman. Tumpah. Santai. Budaya banyak. Ribuan. Dari ujung sampai ujung, beda-beda semua. Orangnya beda-beda, makanan beda-beda, musik beda-beda, baju beda-beda, senjata beda-beda. Nah, gimana caranya yang kalau dari kita sebagai semua founders, kita juga perhatiin sekarang anak-anak muda zaman sekarang tuh udah semuanya digital, semua di HP. Hidupnya di HP, udah di sosial media, nyari jodoh di HP, makanya nyari duit di HP, nyari jodoh di HP, semuanya, semua di HP, kerjaan semua di HP ya. Digital kan semua tuh virtual. Nah, itu gimana caranya kita bisa istilahnya ngenalin juga budaya Indonesia. Jadi jangan sampai lupa. Contoh kayak anak gue sendiri lah gitu, masih umur 5 tahun gitu. Ke mama dia malin kundang mana tahu dia cerita rakyat gitu. Oh iya. Misalnya sih. kayak gitu-gitulah. Ngomongin tangkuban perahu nggak ngerti gitu kan. Nah, iya sih, tujuan Archipelago itu kita mau melestarikan budaya kita. Banyak loh. Banyak banget, gila. Banyak banget. Ada pitung, ada kisah-kisah legenda mungkin lainnya ya. Wayang belum. Ada Nyi Roro Kidul nggak? Mungkin aja ada. Waduh. Aduh, gokil. Nah, kita pengen lestariin dan juga ngenalin ke anak-anak yang next generation gitu. Apa nih? Jadi apa nih? Tadi kan masih belum jelas bentuknya, gambar, lukisan. Ya, kita awalnya di NFT. Jadi projectnya sebenarnya kita di ujung nanti mau bikin metaverse nih. Ini kan kemarin sempat hype udah pakai hype sekarang, udah keren. Udah hype ya. Nah, Facebook sama Microsoft. Ya betul, si Facebook Mark Zuckerberg mau bikin Meta kan. Itu langsung semua orang ngomongin metaverse. Itu gue juga lagi benar-benar ngulik juga sih. Kayak gue pengen duluan juga kali masuk gitu. Cuma masuk metaverse siapa gitu, pertanyaannya nanti. Nah, kalau kita mau bikin sendiri metaverse ya. Tapi kita punya metaverse akan berbasis budaya ini justru. Dan kita bakal tunggu bentar ini sebelum ke sana, mungkin di sini nanti banyak yang nggak ngerti. Jelasin dulu nih metaverse ini apa sih? Oke, metaverse itu kita anggap dunia virtual lah. Dunia virtual. Kayak pernah nonton Ready Player One gak? Pernah. Nah kalau kalian berarti tonton film Ready Player One, kalau nggak lihat trailernya atau sinopsisnya, kurang lebih metaverse seperti itulah. Yang pas ada adegan dia tuh lagi pakai headsetnya dia, VR-nya, terus masuk gitu kan, terus lompat tuh ke dunia virtualnya, lompat ke metaverse itu lompat-lompat, nah kayak gitu. Berarti nanti akses ke metaverse itu harus pakai VR aja atau pakai Oculus? Ini buat yang nggak tahu, Oculus tuh Oculus ya, Oculus. Ya kan Oculus kan? Ya. Itu benar-benar sampai kita tuh harus kalau jalan ke sana nanti dia kayak treadmill gitu. Yang terakhir itu teknologi yang udah gue cari tahu, kita udah bisa salaman tuh. Ya, udah geter. Ini lama-lama lama-lama bisa mati nggak ya? Jadi kita nggak udah tahu, siapa tahu ada yang mau bikin sensasi beneran.
semuanya berasa gitu ya. Iya, semua terasa sampai bisa mati atau sampai bisa terangsang, bisa jatuh cinta gitu. Iya. Nah itu ini oke, dunia udah arahnya ke sana. Berarti gue sebenarnya kayaknya memang panggilan dari yang di atas untuk gue jadi gamers, jadi kayak aman banget ya. Berarti aman. Jadi gini apa kayak basicnya itu game berarti atau? Secara nggak langsung ya itu kayak game, kayak main Sims gitu kan, kayak lu kan simulator, jadi kan lu ada hidup lu gitu di dunia itu dan lu sendiri pun mau masuk ke dunia virtual itu nggak harus sebagai lu, bisa sebagai misalnya gue pengen bikin avatar lain, gue jadi LeBron James gitu. Iya misalnya, gue misalnya mau jadi cewek di sono, ya gue jadi cewek situ. Hode dong ya, berarti hode ya. Kalau gamer zaman dulu tuh nih hode kan nih, hode zaman Ragnarok. Oh jadi avatarnya nggak harus real? Nggak harus. Sesuka hati lu aja yang sepersonal lu gitu misalnya. Nah oke. Itu kan metaverse, ekspektasinya seperti itu lah. Udah ada yang jalan belum metaverse? Sekarang udah ada beberapa, kebanyakan masih di Amerika. Udah jalan metaverse? Satu di Decentraland udah jalan. Di Decentraland udah jalan. Nah itu teknologinya apa? Teknologinya kalau secara ini gue kurang tahu jujur, cuman maksudnya dia tuh tipenya tuh the 3D biasa. Kalau sandbox ada satu lagi itu belum jalan tapi udah mulai jualan tanah. Udah mulai jualan, dia udah jual properti ya. Itu gue lihat juga di pasar saham naik tuh ya. Iya. Nah, sandbox lagi itu naik kan 27% tadi pagi. Iya, naik terus itu gila. Gila naik terus ya. Iya. Itu kan kayak pixel tuh kalau sandbox. Kalau di Decentraland tuh lebih kayak 3D, kayak lu main game biasa. Nah, lu masuk situ jadi avatar, lu bisa jalan-jalan. Mau ke lihat galeri. Tunggu. Decentraland ini belakangnya apa? Katanya kan Facebook lagi nyiapin metaverse. Terus Microsoft juga. Kalau Decentraland apa? Company besar di belakang ada nggak? Atau dia memang? Dia memang sendiri dia. Sendiri. Berarti kalian juga kayak gitu ya? Yeah. Kayak gitu ya? Oke. Nah, berarti metaverse yang akan diciptakan sama Archipelago ini nanti basis teknologinya apa tuh? Apakah harus pakai VR juga? Atau bisa masuk dari mobile phone atau gimana? Udah belum rencana ke sana? Rencananya udah ada, maksudnya kita udah mikirin ya. Yang pasti kan pasti dari desktop udah pasti itu bisa diakses. VR juga kita lagi exploring juga ke sana biar lebih imersif gitu. Ada satu yang namanya udah jalan sekarang kalau nggak salah Somnium Space itu VR, jadi imersif banget. Cuman satu lagi yang menurut gue lumayan keren, kayaknya kedepannya tuh digabungin sama AR, augmented reality. Apa tuh? Gue baru dengar AR tuh apa? Jadi kayak misalnya kalau misalnya lu main game doang kan lu di depan komputer duduk gitu kan. Yeah. Duduk udah lu orangnya nggak bergerak gitu. Yeah. Kalau AR lu bisa ya kayak gini, kayak misalnya tadi Oculus gitu bukan? Kayak lu bisa scan, misalnya lu jalan ke sono, lu scan satu bidang itu, lu tiba-tiba keluar sesuatu kayak virtual image atau virtual 3D ya. Gitu? Dan lu bisa misalnya klik, bisa beli gitu. Kedepannya pasti ada glassesnya di situ. Jadi lu nggak terpaku di tempat duduk gitu. Berarti bukan VR tapi kacamata gitu. Misalnya ya gua anggapannya kacamata. Belum ada. Belum ada. Kayak kacamata Dragon Ball gitu ya yang. Ya mungkin setengah gitu. Segitu doang gitu ya. Sebenarnya ini dulu udah. Kalau teknologi ini tuh berapa tahun ke belakang ingat gak Pokemon Go? Iya, kayak Pokemon Go kan tuh AR in a way. Dia AR itu karena mapnya kan dia pakai dunia real kan soalnya. Bukan jalan-jalan kan? Nyari iya. Ya nyari. Sampai zaman dulu hype itu kayak gua Pokemon paling langka ada di Danau Toba. Gua bilang wah anjir pecah banget sih. Nah, lu bayangin lu cuma pakai kacamata misalnya gitu jalan-jalan. Udah. Jalan-jalan set lupa jurang meninggal beneran. Enggak. Tapi berarti teknologinya masih belum maksudnya belum settle atau belum fix mau di mana gitu ya? Belum. Nah, anjing banyak banget nih. Banyak. Nah, bentar tadi berarti nanti ada gamesnya. Ya. Jadi Archipelago nih nanti ada NFT-nya, jual 3D-nya, ada gamesnya dan gamesnya. Nah, sekarang kita ngomongin gameplay deh. Gameplaynya itu gimana? Apakah RPG, apakah kayak Mobile Legends atau memang simulator jalan-jalan terus ya jalan-jalan aja bangun rumah, meniti karir gitu. Nah, kalau di metaverse kan karena dunia ya. Jadi kalau kita bayangannya sih lebih ke sebagai ya lu bisa masuk jalan-jalan tapi di dalam dunia itu banyak istilahnya banyak pintu lain. Jadi misalnya lu sendiri bikin game, gue mau bikin game misalnya masak-masak gitu, gue mau bikin game bangun rumah. Ya udah, lu sebagai user lu masuk, lu bisa pilih, gue hari ini pengen main game ini deh, gue kesono gitu, gue masuk ke sono. Jadi ntar kita bakal invite game developers untuk develop game-game mereka sendiri dan udah saling tarik orang aja ke dalam game-game mereka gitu. Oh, jadi ini sebenarnya bahasa singkatnya tuh kayak apa ya? Kayak lobby di Steam, cuma bentuknya dunia. Bener nggak? In a way ya. Bener kan? Kayak gitu. Ini kayak pilih.
lobby di Steam atau Originnya punya EA, cuman bentuknya kita bisa jalan dan ada interaksi sosial di situ gitu. Ada, lu nggak mau main game pun juga boleh, jalan-jalan aja, jalan-jalan. Misalnya ada yang buka toko, lu mau beli some 3D item bisa gitu. Lu mau belajar, actually kayak edukasi tuh mungkin salah satu yang industri yang bakal ini juga ya, bakal booming. Misalnya gue mau ketemu Pevita Pierce gitu ya, kalau dia di situ juga gitu. Ya avatar lagi jalan, lu manggil, oi gitu, bisa. Seru juga ya. Lalu mau konser. Nah, shit, konser bener. Mereka bisa manggung nih ya off air, jadi manggungnya di situ aja gitu ya. Nonton. Tapi di luar tuh udah ada belum konser kayak gitu musisi? Udah banyak. Yang paling terkenal mungkin Snoop Dogg di Sandbox, dia konser. Terus ada Ariana Grande. Snoop Dogg konser di Sandbox. Iya. Berarti kan something metaverse kayak gini juga. Iya. Itu ada tiketnya? Lu beli tiketnya kayak NFT. Berapa tiketnya? Oh, gua nggak tahu tiketnya berapa. Bisa cari tahu mungkin. Tapi nonton banyak. Coba googling. Itu jualan tiket di Sandbox itu berapa? Nah, Ariana Grande juga pernah, tapi di Fortnite kan game. Tapi dia udah kayak metaverse in a way kan. Di dunianya Fortnite. Tapi juga dia belum teknologi blockchain ya. Kalau gue ngikutin Fortnite itu sebenarnya Fortnite tuh sebelum Ariana Grande kalau nggak salah yang pertama tuh Marshmello. Ya, mungkin Marshmello bikin stage sendiri. Yeah. Abis itu yang kedua Travis Scott. Travis Scott konsepnya dunia itu pecah, itu halu abis. Pertama kayak raksasanya dateng. Nonton gue. Itu. Cuman gue kan nggak main Fortnite, gue main Apex Legends. Jadi gue cuman ngelihat orang nonton di YouTube tuh, kayak gini seru juga ya. Cuman tapi Travis Scott another level sih, itu gila sih. Dia bikin wah keren banget. Ada nggak coba Sandbox? Tiket Snoop Dogg jual tiket di Sandbox itu berapa? Gue pengen tahu. Ini benar-benar jalan baru. Ya karena dari duit ya buat musisi-musisi juga ya. Karena audiens lu kan jadinya nggak terpaku ke dunia fisik kan. Kalau misalnya lu konser di Senayan, mentok-mentok berapa orang sih gitu kan. Kalau di dunia virtual terserah lu. Tapi bisa ada prostitusi juga nggak sih nanti? Wah itu gua nggak tahu. Gimana caranya? Jadi orang avatar gitu bareng, maybe ada. Ya mungkin maybe video call seks gitu. Maybe. Maybe ada yang into that kind of thing ya mungkin. Ya karena nanti where you release udah nggak ada kontrol pasti. Maksudnya ya karena kan ya kita bikin dunia sendiri dong. Iya, bikin dunia sendiri benar. Tunggu bentar. Ini kita udah kejauhan. Coba kita ke langit turun dikit. Untuk bikin teknologi metaverse ini mahal nggak sih? Pastinya. Karena kan ya untuk itu jujur gua kalau misalnya itu mesti tanya CTO kita, tapi gua itu pasti mahal. Karena kan itu lu mesti anggapannya kayak bangun server yang gede ya? Iya, dan lu menghubungkan kayak misalnya user dari manapun di dunia kan. Itu dan berarti ini dunia nggak Indonesia doang nanti? Indonesia doang. Orang mau dari misalnya Spanyol pun mau masuk silakan, boleh gitu. Dan justru itu tujuan kita di situ. Kalau misalnya bisa kita undang budaya-budaya luar juga mulailah dari tetangga kita, dari Malaysia kayak Vietnam kayak ikut. Mereka juga showcase budaya mereka. Ya udah saling tukar, saling ngajarin, saling belajar. Dari suku Maya suku Maya. Nah, suku Maya ya bisa. Nah, jadi dari kalian sendiri tuh foundernya berapa orang? Kita berdelapan ya. Oke, berdelapan. Untuk ada yang lainnya freelance saja atau memang berdelapan aja? Nggak, ada tim juga. Ada tim ya. Juga ya. Oke, tunggu bentar, gue mau nanya. Nah, kalau udah bisa dikasih tau belum ini metaverse yang lagi kalian develop ini kapan rilisnya? Kita planning untuk mulai jual propertinya, jual landnya juga, jual tanahnya tuh tahun depan mungkin sekitar Agustus September tahun depan. Masih 8-9 bulan lagi ya. Itu jual tanah. Ya, untuk mulai masuk ke metaverse jalan ya itu mungkin nanti bakal perlu waktu lagi. Cuman kita udah mulai jual tanah di sana. Itu kira-kira bisa tahu nggak kita kira-kira harga tanahnya berapa gitu? Belum bisa dibocorin. Belum tahu juga. Belum tahu juga. Bisa beli tanah, bisa bangun rumah. Bisa, lu mau bangun rumah boleh. Nah, kalau gua kan. Nah, coba bangun rumah gimana? Kalau mau bangun rumah gimana? Gua arsitek kan. Jadi gua tuh pengen banget gua bikin rumah-rumah adat gitu dari Indonesia, gua jual di marketplace kita, orang mau beli misalnya, lucu tuh gitu dari kayak gua punya background, gua mau beli, gua mau taruh di Sandbox. Ya bikin 3D. Kalau misalnya kita nanti akhirnya ikutin Sandbox kayak jadi pixelated, gua bikin rumahnya kayak pixelated gitu, pakai teknologi voxel gitu misalnya namanya. Oke, ini gue lumayan banyak nanya karena gue gamers juga nih. Nah, untuk misalnya kita fiturnya sendiri nih, nanti kita di Metaverse Archipelago jalan-jalan nih. Itu
fiturnya cuma jalan-jalan aja kah atau gue bisa kayak GTA gitu, gue bunuh orang atau gitu, bisa nggak? Nggak bisa, apa jalan-jalan aja gitu? Kalau GTA kayaknya nggak bisa deh. Nggak, Ya jadi itu mungkin kita- bisa di gamenya, mungkin bisa di game orang yang bikin game. di kayak dalam GTA, game lagi, ya. Lu bisa main di situ dan lu mungkin bisa malah bukan cuma main doang, bisa dapetin duit. Play to earn kan sekarang lagi naik. Jadi lu bisa actually hidup lu di sana tuh lu bisa mencari nafkah gitu istilahnya juga. Tunggu, gimana nyari nafkah gimana nih? Jadi Yang paling simpel coba. sambil main, misalnya lu sambil main game nih, anggap kita main game buka restoran lah, anggap ya, gamenya buka restoran. Lu jadi owner restoran, lu buka, habis itu lu masak, lu jual dapat koin misalnya tokennya ntar pakai token kita, token Arki. Ya. Token Arki itu lu kumpulin, lu kumpulin misalnya banyak, habis itu lu bisa tukar di exchange gitu, atau di istilahnya kayak bursanya, jual tukar ke Indonesian rupiah gitu. Ke rupiah buat dipakai alat pembayaran baru gitu. Ya. Oke, jadi misalnya gue ada di dalam Metaverse Archipelago, terus gue bikin rumah makan, gamenya itu nyusun lalap misalnya, Ya bisa. nyusun Boleh, lalapan oke. gitu kan. Kalau berhasil nyusun lalapan bener, gue dapat reward, Ya dapat token, dapat koinnya gitu kan. dapat token atau koinnya gitu Ya. kan. Token atau koin itu bisa ditukerin. Bisa. Atau even lu bisa, kalau impian kita sih kalau bisa juga tokennya langsung lu bisa pergi, misalnya lu keluar nih di dunia nyata, lu ke McDonald beli langsung pakai token juga bisa. Di Filipina udah mulai tuh kayak gitu dengan game namanya Axie Infinity, kalau lu pernah dengar. Kemarin kita kasih tahu juga ya Axie Infinity. Terus baru-baru ini gara-gara podcast sama Enda kemarin gue dikasih tahu El Salvador dan negara pertama yang meresmikan Bitcoin sebagai alat tukar bayarnya gitu. Sampai presidennya Twitternya CEO of Salvador. Wah anjing gokil ya presiden ini. Ini mirip-mirip siapa nih? Mirip si sebenarnya presiden Rusia nih cuman versi Putin. Ya mirip Putin cuman versi update sosmed. Dia lagi bikin ini ya, Bitcoin City ya. Iya, benar. Habis 100 berapa tahu lah banyak kan nolnya. Sampai berapa ratus atau ribu triliun kalau dirupiahin. Dunia berarti udah mengarah ke sana ya. Iya. Iya. Pelan-pelan. Berarti launching bikin tanah itu Agustus. Oke deh, plan apa yang bisa di-share buat para penonton kurang paham ya, buat Archipelago sendiri? Untuk plan sekarang kita udah lagi buka public sale, basically NFT-nya udah bisa bukan Archipel Pass ya, jadi ada pass ya, gitu bisa dibeli, sekarang. Udah bisa. Udah. Oke. Tapi nanti NFT-nya image-nya gitu, artwork-nya nanti di drop-nya masih nantian. Cuman sekarang udah mulai bisa minting istilahnya, bisa belilah. Kayak semalam tuh Invia kalau nggak salah baru minting ya semalam ya. Itu mungkin, kayak gitu ya. Mungkin ya kayak gitu. Dari Daglan baru minting juga. Oh iya Daglan benar. Iya. Right, yes. Gue semalam ngechat si Aji tuh. Iya. Bang lagi ngapain, udah tidur belum? Gue lagi jaga lilin. Jaga lilin apaan? Lagi minting. Gue kan sambil belajar minting apaan bang? Dikasih lihat sama dia. Oh gambar-gambar polisi yang kayak Gundam gitu. Oh itu Soul Cops itu ya? Iya habis itu. Oh gini ya gitu loh. Oh itu namanya minting berarti ya? Apa berarti nunggu rilis atau? Nggak, minting itu kayak beli aja basically. Kayak kan terminologi tech, basically lu cuman beli, lu pergi ke websitenya misalnya gitu, lu mau minting, lu mau beli, lu tinggal press mint mau berapa jumlahnya, habis itu connect wallet lu, crypto wallet, ya udah transaksi oke. Ada nggak yang harganya satu atau 2 ETH gitu, atau di bawahnya 0, gitu ada ya? Kalau nggak begitu rilis gitu minting, harganya yang nentuin siapa sih? Ya harganya sebenarnya yang nentuin ya orang yang beli juga kan, kalau misalnya. Oh gitu, bukan orang yang jual? Enggak, misalnya kita beli nih, beli banyak, habis itu laku dan habis itu habis, jadi kan ini coba, gue masih kurang paham, mungkin banyak kurang paham juga. Proses awal kita bikin artworknya dulu, sampai kita jual di marketplace-nya kita bilang OpenSea lah ya. Ya kita nggak OpenSea lah. Ya OpenSea dulu, itu prosesnya gimana? Jadi kita bikin gambar nih, terus bikin gambar, punya account dulu kan di OpenSea gitu kan. Ya, habis itu lu mesti gambarnya itu lu masukin ke smart contract. Jadi blockchain-nya gitu kan. White paper itu ya namanya. Smart contract. Oke. Habis itu jadi smart contract itu ada namanya ERC-721. Itu yang karena unik kan, satu gambar itu unik, cuma satu di dunia. Nah dari situ lu masukin, ya kalau kita ngomong ke OpenSea, kita masukin ke OpenSea gitu. Listing di OpenSea. Terus habis itu lu bisa listing dijual di situ gitu. Nah nentuin harganya siapa? Nah kalau misalnya minting beda. Kalau minting kan kita yang rilis sebagai misalnya founder of the project, kita rilis, kita nentuin harganya gitu. Jadi kayak misalnya kayak kemarin lu bilang Soul Cops gitu, dia kayak nggak salah 0,068 atau 0,08 gitu. Itu berapa kan. dirupiahin tuh?
0,08 ETH berapa ya? $300 kayaknya. Berapa 4 juta 5 jutaan ya kayaknya. Oke. Habis itu Nah orang beli itu, udah beli kan masuk. Kalau misalnya lu harganya jumlahnya dikit gitu misalnya atau jumlahnya limited, orang beli, terus habis itu udah kalau minting kan berarti harganya itu harga spesial istilahnya. Kalau lu jual di OpenSea itu udah secondary market. Orang biasanya pasti jual lebih mahal di OpenSea. Jadi orang yang minting di awal itu mesti lomba-lomba istilahnya kayak lu misalnya mau beli sneakers baru nih baru keluar. Di mana lah Adidas kayak Nike itu selalu ngantri gitu kan banyak lomba-lomba. Tapi karena misalnya lu dapat misalnya special pass, lu bisa beli langsung limited edition misalnya cuma ada 10.000 tuh sepatu di dunia. Lo bisa punya akses itu. Lu cuma punya satu gitu kan, lu punya satu, lu belinya harganya retail di sono kan. Terus habis itu udah lu punya, udah habis kan 10.000 dibeli semua. Terus orang mau beli pasti banyak nawarin lu, gue beli deh. Ini kayak resell ya, cuma resell sepatu ya. Itu misalnya berapa juta dolar nih gue gitu. Kalau pengen gitu kan, pasti kayak gitu. So, ini gue jadi bikin meja lu basah. Santai. Nah jadi tunggu bentar, berarti sekarang Archipelago sendiri nih udah bisa dibeli nih ya? Udah. Gambar-gambarnya. Pasnya, jadi kayak pasnya dulu. Ya. Ini apa lagi nih pasnya? Jadi ini kayak kuliah 1 SKS lah ini, 2 SKS lah. Sistem kita emang lebih beda karena kita ada satu step lagi, lu beli pasnya, istilahnya kayak lu beli kuponnya dulu, nanti kuponnya lu bisa tukerin jadi NFT-nya, jadi gambarnya. Oh jadi beli kupon? Harga kuponnya bisa kasih tau gak berapa? Ya 0,1 Ethereum. Berarti berapa tuh ya? 6 juta? 6 juta. 6 juta? 6 juta ya kira-kira. Nah kupon ini tapi kalau lu pegang, lu bisa dapetin banyak benefit. Kayak misalnya lu bisa ikutin ada raffle lah ya. Raffle tuh kayak raffle tahu kayak lu ikut raffle terus lu bisa dapat, kalau menang dapat hadiah, dapat 200 misalnya Arki token per hari, terus dapat nanti free minting buat next project. Terus dapat ada satu lagi Island DAO, itu kayak saham untuk di salah satu island kita nanti. Gitu. Nah jadi itu benefit lah gitu. Tapi kalau lu malas udah gue malas ikut raffle terus gitu. Kalian ini enggak, gue kan lumayan sedikit pantau-pantau nih ya di grup itu project NFT. Kalian ada grup Discord-nya? Ada. Oke, gue harus gabung tuh nanti ya berarti ya. Gue mau belajar juga nih, kayaknya seru karena berhubungan dengan game ini gue sange lah kasarnya. terangsang gitu loh. Karena ini dunia yang gue aduh, buat ngelapet dong. Enggak, aman. Jadi gue tuh terangsang bener-bener anjing ini seru banget pasti nih. Apalagi mau gue tanya ya. Oke, harganya 6 juta. Nah, berarti tadi pasnya gambarnya kapan? Gambarnya kita kalau di roadmap kita rilis tuh setelah 80% penjualan selesai dan kita baru mulai gambarnya kita drop. Jadi mulai boleh diklaim, ditukarkan jadi istilahnya. Boleh dikasih tahu pembelinya gitu? Baru mulai hari ini atau? Udah beberapa hari sih kemarin, udah beberapa hari. Nah siapa tahu ada yang nonton pengen tertarik, kalau mau beli gimana? Ke websitenya kita aja, archipelago.xyz. www.archipelago.xyz gitu. Nah lumayan pusing ya. Coba ada hal yang mau lo jelasin nggak ke gue sambil mencari pertanyaan berikutnya nih. Kalau soal maksudnya memang ini dunia baru ya, dunia ya kayak kan dunia baru tiba-tiba tapi iya. Kayak too much information yang deg anjing ini apa nih kayak, benar. Kalau menurut gue NFT blockchain ini sebenarnya apalagi di dunia lu ya, sebenarnya di entertainment tuh bakal meledak sih kalau menurut gue. Entertainers seperti lu sendiri bakal yang memakai NFT lebih banyak karena tuh pasti gue di kepala gue aja udah kemana-mana dari tadi nih. Iya, karena kan kayak misalnya sebagai artis gitu kan, lu misalnya up and coming artis lah, belum ada nama, belum ada nggak ada yang tahu gitu. Lu gimana cara naikin ini lu sendiri kan, maksudnya nama pamor lu sendiri satu. Terus kedua juga lu kalau misalnya di sign sama siapa gitu, lu punya rights atau IP atau apapun itu biasa dipegang sama orang itu gitu kan. Kalau misalnya lu sebagai artis lu pakai NFT, lu bisa langsung jadi lu sendiri tuh sebagai company jadinya. Lu sendiri tuh merepresent company lu gitu. Oke. Ini ada pertanyaan. Iya, ngerti. Ini oke, itu gue nangkap. Ini gue ada pertanyaan lagi nih. Kalau tadi lu bilang metaverse bikin dunia sendiri, di dalam dunia itu cuman ada satu dunia aja atau multiverse? Di dunia kita satu cuman misalnya ini planet bumi gitu, namain lah planet Namek lah itu ya, biar gampang tahu gitu. Satu planet itu namanya planet Namek kayak di Dragon Ball. Di planet itu ada berapa negara?
Kalau di kita ada 4 island, 4 pulau, bukan berarti negara. belum negara. 4 pulau. Ini masih ke 4 pulau. Ya. Oke. Tiap pulau itu beda-beda karakteristiknya, dan tiap pulau itu aktivitasnya juga beda-beda. Nah, pulau itu bukan negara berarti. Kita nggak manggilnya negara, kita manggilnya pulau aja. Oke, satu pulau ada pemerintahan sendiri. Nanti ya ada DAO-nya. Jadi DAO itu seperti organisasinya sendiri. Dia kalau mau set rule sendiri bisa. Nanti yang pemegang saham di pulau itu yang nentuin gitu. Bisa. Jadi sebenarnya kayak lu misalnya lu ke tempat kita nih kayak Archipelago. Bisa gue masuk nih, ya masuk. Ya, gue mau jadi rakyat mana nih gitu. Lu mau bikin game sendiri pun dengan rules lu sendiri lu pun boleh, silakan gitu. Nanti lu tinggal berarti masuk. bisa bikin pulau sendiri? Enggak, pulau sendiri enggak. Kalau pulau kan di 4 pulau itu. Pulaunya anggapnya kayak fisiknya ya. Gue cuma jual tanahnya segini doang nih. Ya, cuma ada 4 pulau nih misalnya. Lu beli tanah di sini gitu satu misalnya. Terus habis itu lu bikin istilahnya ya anyway kayak negara sendiri lu bikin. Lu mau main game, lu mau bikin aturan sendiri. Orang yang masuk sono ya harus ikut aturan situ. Iya, mesti ikut aturan lu gitu. Nah, yang nentuin itu jadi pemimpin apa enggak siapa? Pemimpin dalam artian? Yang megang pulau itu gitu. Ya kan lu yang beli. Lu yang beli misalnya tanah di pulau itu. Yang paling gede berarti? Iya. Yang paling gede punya tanah? Yang on the rules gitu. Kan misalnya satu pulau nih ya. Pemiliknya misalnya anggaplah 10. Ya, Lu paling gede gitu suaranya. Tanah gua paling gede gitu. Ya. Nah, kalau soal pemimpin terserah lu, misalnya di pulau lu sendiri lu akhirnya semuanya kita ngobrol nih semua pemegang tanah di situ. Ya. Kita perlu pemimpin gitu. Ya udah voting gitu buat pemimpin. Kalau misalnya lu semua merasa nggak perlu pemimpin sih sebenarnya, kita votingnya terus gitu. Oh gitu. Boleh juga. Jalan-jalan aja gitu. Terserah. Jadi kayak secara aturan tuh nggak ada standar sebenarnya. Cuman ini aja sekomunitas lu aja saling sediplomatis mungkin gitu ya. Demokrasi lah. Demokrasi. Iyo. Nah, tadi udah ngomongin artworknya, terus metaverse-nya, terus apa lagi nih? Dari Archipelago ini apa? Berarti Archipelago ini NFT atau apa sih, atau project? Namanya project. Archipelago ini kalau menurut gue sebuah project metaverse ujungnya. Oke, di dalamnya ada metaverse, ada NFT. Goalnya ke metaverse, kita berawal di NFT. Habis itu kedua ada bikin marketplace-nya, ekonominya. Nah, NFT ini juga nanti kenapa kita mulai NFT? Nanti lu bisa pakai NFT ini di metaverse sebagai playable character lu. Oke. Gitu. Berarti kita beli artworknya dulu. Ya, misalnya gambar karakternya dulu. Ada bisa bocoran nggak bisa? Gambar misalnya siapa misalnya? Misal lu mau beli Gatot Kaca misalnya gitu, lu mau jadi Gatot Kaca. Gue dapet nih Gatot Kaca. Ini kan random ya sebenarnya. Jadi lu misalnya dapet nih Gatot Kaca, asik gitu. Gua jadi ntar di sana avatar gue Gatot Kaca. Iya, tapi lu bisa beli lagi aksesoris kan di marketplace ada tuh dijual. Misalnya lu Gatot Kaca gue mau actually Gatot Kaca gue mau pakai. Gatot Kacanya pakai tas Gucci, ya, anjing. silakan pakai gitu bawa. Gitu. Oh gitu. Ini kayak danan karakter ya. Iya. Kayak di Ragnarok nih, abis itu ngumpul gaya-gayaan doang gitu kan, pose-pose anjing. Di Fortnite kan mereka gitu. Jadi income terbesar Fortnite tuh dari itu, orang dari jual aksesoris. Iya, microtransaction. I know. Gila kan makanya. Gila. Kalau game tuh gak ada obat karena marketnya sekarang game udah dari A sampai Z ya. Iya, benar. Dari yang paling belia sampai yang paling tua keladi tuh main game. Bener. Nah, apalagi kalau misalnya lu main game bisa menghasilkan nafkah, kan lebih bagus lagi. Bukan cuma ngabisin duit. Tapi bisa jadi pendapatan utama nggak ya, kayak primary? Bisa jadi kayak di yang contoh misalnya Aksi, lu tahu Aksi kan itu ya di Filipina kan semua udah banyak tuh yang orang beli rumah gara-gara main Aksi. Contoh nggak usah jujur lah, ke Filipina teman gua ada satu, dia main Aksi pas lagi pandemi, ya udah nggak ada kerjaan gitu kan, bengong di rumah. Main Aksi sebulan bisa sampai 50 juta. Sebulan. Nah, main Aksi doang, main game. Iya. Ditanya sama nyokapnya, lu ngapain selama ini mas? Main game. Kok main game? Terus bilang dapat 50 juta sebulan, nggak percaya, dikasih lihat rekeningnya, udah emaknya diem. Habis itu abangnya dicolek, mas kalau nggak main game juga kayak dia gitu. Jadi akhirnya buat para kaum rebahan ya, mendapat sebuah jawaban gitu, daripada cuma rebahan nge-tweet nyampah anjing, terus komen-komen nggak jelas, mendingan lu main game gitu. Tapi modalnya lumayan juga lo, 6 juta ya. Iya, modal lumayan. Ya tergantung kan lu beli karakternya kan, semakin kuat lebih mahal. Cuman ya pasti lu dapat duitnya lebih banyak. Tergantung, ada farming gitu ada nggak? Ya again kayak di metaverse kita bakal bikin game juga pasti beberapa untuk di awal, tapi nantinya kita bakal invite game developer untuk bikin juga. Jadi pasti ada farming. Jadi kayak termasuk pulau pun juga ada beda-beda. Kayak misalnya kita 4 pulau. Satu tuh ada yang memang pulaunya berapi gitu. Ya, yang kayak satu ada volcanic, lebih kayak mining. Ini utamanya, satu lagi lebih farming, satu lagi lebih fishing, satu lagi misalnya lebih hunting gitu. Oh, dari setiap ininya ini ya.
karakteristik ada yang pulau berburu, gitu. ya ada yang mancing, tadi bercocok tanam sama nambang. Nah, berarti kalau nambang gitu di step itu dapat item atau dapat token atau dapat apa? Ya bisa kayak misalnya kalau di game lu kalau nambang lu bisa dapat item lu bisa lu jual gitu kan di marketplace, dapetin token gitu. Atau misalnya item lu mau gabungin, kan kalau di game kayak gitu kan, lu udah nambang misalnya dapat satu apalah mineral ini, lu gabung mineral ini jadi mineral apa lagi, Di harganya crafting lebih gitu mahal ya. ya. Di crafting gitu. Berarti harus cari item gitu. Bisa iya. Jadi ya kerja, jadi lu kayak kerja juga anggap. Oh, di situ lah mata pencariannya ya. Ya, salah satu. Ya. Nah, jadi ini kesimpulannya tentang Archipelago untuk ngedukung ekosistem NFT di Indonesia nih sebesar apa sih nanti kira-kira? Kalau NFT Indonesia sekarang kita masih di super early ya, super early stage, masih jauh, masih kalau dibanding sama US tuh kita masih awal banget lah. Dan orang tapi udah mulai naik nih, semua orang mulai ngomong NFT, udah ngomong metaverse kan, pengen tahu tuh apa NFT, udah bikin NFT project. Jadi kedepannya sih gue lihat sih kayak bakal booming banget NFT ini gitu. Cuman sampai sekarang masih banyak sebatas ya artwork, karena juga kita memang orang kita semua kreatif, bisa nyanyi, bisa main film kayak mau gambar gitu. Jadi masih artwork banyak based-nya. Jadi mungkin nanti bisa launching film di metaverse ya. Bisa lu bagi-bagi filmnya. Misalnya lu mau preview gitu trailer, lu antara trailer 1 menit lu bagi aja misalnya berapa biji gitu. Satu ini cuma 10 detik dijual NFT. NFT-nya bisa jadi backstage pass misalnya, atau dapat cut yang spesial gitu, maksudnya yang orang nggak dirilis tempat lain gitu, bisa tuh. Wah anjir, berarti imajinasi lu aja gitu, imajinasi. Yeah. Ini kita ngobrol berapa lama nih kira-kira nih? 36 menit kayaknya cukup lah ya, kayaknya ya. Ini gila nih kayak kuliah, cuman mungkin yang denger nih bakal pusing, tapi harus sih. Ini sama aja kayak gimana ya, gue nyimpulin itu kayak sekarang di semua handphone penduduk Indonesia itu mayoritas pasti ada aplikasi Gojek gitu. Iya. Padahal dulu enggak. Instagram masih ada minimal kan? Minimal ya. TikTok. Padahal dulu enggak. Mungkin ke depan nanti akan NFT akan kayak gini kali. Mungkin. Orang mau nggak mau beradaptasi dan belajar karena wave atau ombak dari dunia itu karena pakai semua. Iya. Mau nggak mau lu pakai. Ya kayak zaman dulu lah internet baru keluar, ya kan? Emang iya benar-benar. Lu kayak internet apaan nih, dial up gitu kan, nggak jelas gitu. Tapi lu pakai juga kan, walaupun lama banget itu dial upnya. Tapi keren lu bisa email. Wah seneng zaman banget. Dulu colok pakai kabel telepon aja, parah banget. Fuck. Colok pakai kabel telepon tuh lama banget sih. Terus nunggu kan ada suaranya gitu yang. Nggak ada obat. Sekarang semua orang internet jadi primary ya. Iya. Mungkin NFT ke depan akan kayak gini ya. Mungkin blockchain teknologi lah yang pasti. Blockchain teknologi. Itu pasti. Ya buat Satoshi Nakamoto ya. Yang kita nggak tahu dia ini siapa ya. Bisa aja lu. Aduh. Bisa dia. Gue bilang kemarin bisa aja itu organisasi atau ideologi, atau mungkin nama aslinya Sutarno, mungkin Sutarno Nakamoto gitu. Dia orang Brebes atau orang Jawa Timur. Thank you. Sama-sama. Pak Will sudah main gitu ya, sudah ngobrol-ngobrol tentang proyek Archipelagonya, mudah-mudahan sukses launchingnya, mudah-mudahan lancar dan metaverse jadi, dan mudah-mudahan ya ntar gue undang lu konser. Wah benar. Konser atau mungkin bikin resepsi pernikahan kali ya, istri kedua di virtual gitu. Ya boleh. Istrinya virtual. Pakai baju adat gitu. Waduh, benar juga. Aduh. Thank you udah main. Makasih. Nah buat yang kurang paham tentang NFT tadi udah dijawab. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu kalian untuk digging lagi, gali informasi, dan ya sampai ketemu lah ya di Metaverse Archipelago. Waduh. Sampai ketemu.